Halo Sobat Trader dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan apapun yang kita lakukan semoga diberi kelancaran selagi itu adalah hal yang positif. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana kita bisa menjadi trader yang konsisten. Oke, ada 5 poin agar kita bisa menjadi trader yang konsisten versi saya pribadi. Yang pertama, menggunakan teknik swing atau intraday. Yang kedua, memastikan kita punya sistem trading. Yang ketiga, memastikan aturan money management. Yang keempat, review market tiap akhir pekan. Dan yang terakhir adalah lakukan semua itu dengan disiplin. Mari kita bahas poin-poin tersebut. Yang pertama, menggunakan teknik swing atau intraday. Pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan teknik swing atau intraday? Kenapa kita tidak scalping saja? Karena kita bisa mengontrol emosi dengan lebih baik. Di samping itu, kita terpaksa menggunakan time frame yang lebih besar. Saran saya adalah di H4. Seperti yang kalian tahu, semakin besar time frame, maka akan memberikan akurasi yang lebih baik. Keuntungan selanjutnya, kita juga tidak terlalu lama menahan sebuah posisi. Dalam artian, kita bisa close posisi di hari yang sama. Dan fun fact-nya, kita pemula lebih tenang jika kita bisa mengetahui hasil trade dalam kurun waktu 1 hari dibanding kita harus hold berhari-hari. Kecuali mindset kalian adalah investor. Jika iya, lebih aman kalian masuk ke pasar saham karena dalam jangka panjang akan memberikan hasil yang lebih baik. Sedangkan kita trader atau dalam bahasa Indonesia adalah pedagang, kita cenderung lebih suka mendapat kepastian hasil dalam kurun waktu cepat atau harian. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak scalping? Selain jawaban di atas, scalping memiliki risiko tertinggi dalam trading karena sangat menguras emosi dan konsentrasi. Mungkin kalian juga pernah mengalami saat sudah seharian scalping, tapi ada 1 atau 2 kali kita mengalami loss dan menggerus keuntungan kita. Maka saat itu muncul rasa tidak terima akan loss tersebut dan ingin membalas dendam. Nah, sampai di poin ini, jika kalian beruntung akan berakhir dengan profit. Namun jika tidak, maka biasanya disinilah awal MC tersebut bisa terjadi untuk scalper pemula. Selanjutnya, saat scalping, kita tidak memasang stop loss. Walaupun kita sudah menentukan titik cut loss, saat harga sudah bergerak tidak sesuai dengan planning, kita malah menahan posisi tersebut dengan harapan harga bisa kembali ke titik entry. Bahkan, seringkali kita malah averaging, dan saat loss, kita juga seringkali menggunakan jurus kompensasi, artinya menggunakan lot yang lebih besar dari rules yang sudah kita tetapkan. Saya pribadi sudah mencoba menahan emosi-emosi negatif tersebut, namun tanpa sadar saya selalu mengulanginya dan menyesal pada akhirnya. Sampai di sini, apa kalian ada yang merasakan hal yang sama dengan saya? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Trading secara scalping juga sulit untuk mendapatkan RR yang bagus karena jalan 5-20 pips kita sudah melakukan take profit. Maka stop loss-nya biasanya hanya 1:1. Itu pun jika kita masih sadar menentukan titik stop loss. Poin kedua, mempunyai sistem trading. Seperti di materi-materi sebelumnya, saya menggunakan sistem BBM Aoma Ali yang pada dasarnya adalah indikator yang memudahkan kita, khususnya saya pribadi, untuk melihat titik entry pada support atau resisten yang bagus. Di poin ini, kalian bebas mau menggunakan sistem apapun selagi itu mudah untuk dilihat dan dipahami. Karena semakin simpel sebuah sistem trading, maka hasilnya akan semakin bagus. Saya ingatkan juga, tidak semua orang cocok menggunakan sebuah sistem trading. Seperti saya cocok menggunakan BBM Aoma Ali, belum tentu kalian juga cocok. Tapi, kecocokan itu muncul membutuhkan waktu dan latihan. Tidak sekedar kalian lihat lalu terlihat sulit, maka kalian merasa tidak cocok dan mencari sistem yang lain. Intinya, cobalah satu strategi dulu dan latihlah. Sampai di fase ini, jika kalian kurang puas, barulah mencari sistem yang lain dan bandingkan dengan yang sebelumnya. Mana yang lebih nyaman, maka itulah yang kalian pakai. Poin ketiga, mempunyai aturan money management. Money management sudah saya bahas dalam satu video sebelumnya, jadi link akan saya taruh di deskripsi. Money management sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan kita trading. Juga sangat berkaitan dengan sistem trading yang kita pakai, karena dalam money management terdapat perhitungan lot size dan risk reward ratio yang harus kita sesuaikan dengan win rate sistem trading yang kita miliki. Sedikit cerita, banyak sekali di luar sana orang-orang yang menawarkan robot trading, indikator trading, atau signal-signal, tapi tidak mengajarkan aturan money management. Saya yakin di antara kalian pasti ada yang terpikat dengan hal-hal tersebut dan masih sering MC sampai sekarang. Jadi, marilah kita menjadi trader yang bijak
dan menyaring mana orang yang mengajak kita ke arah kebaikan dan mana orang yang hanya membuat adrenalin kita naik dan akhirnya ketagihan trading tanpa hasil, bahkan makin hari makin merugi. Dalam money management, tentu hal yang penting juga adalah modal yang cukup. Jika modal kita minim, walaupun kita menggunakan akun Sen agar kuat menahan floatingan yang terjadi, hasilnya akan sangat kecil dan membuat kita kurang puas, sehingga muncul lagi emosi negatif, yaitu rasa ingin mendapatkan lebih dengan menaikkan lot size. Dan kalian tahu sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Poin keempat, review market. Pada poin ini, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi karena kita akan langsung praktek untuk penerapan poin 1 sampai ke 4 pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Poin kelima dan terakhir, lakukan dengan disiplin. Poin ini adalah hal yang terpenting karena jika kalian tidak disiplin dan melewatkan satu saja poin dari 1 sampai 4 poin tersebut, maka kemungkinan besar kalian akan konsisten MC. Ingatlah, disiplin mudah diucap, tapi tidak dilakukan. Saya harap dengan video ini kalian bisa menjadi trader yang lebih baik dan menjadi trader yang profit konsisten. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya untuk pembahasan tentang praktek poin 1 sampai ke 5 tersebut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau kebingungan mencari strategi trading. Kalian juga bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun Instagram yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Sekian video ini, terima kasih.